Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita di malam hari ini. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita berkumpul karena Allah, ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitabullah. Mereka saling belajar dan mengajarkan antara sesama mereka. Kecuali pasti akan turun kepada mereka as-sakinah. Akan turun kepada mereka ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat akan selalu menaungi mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu meliputi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyebut-nyebut mereka. Demikian pula kalau kita datang ke tempat ini karena ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala, karena ingin kajian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala besar kepada kita. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu."
siapa yang pergi ke masjid, tidak ada yang diinginkan kecuali belajar atau mengajar. Belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Maka baginya pahala seperti pahala orang yang haji yang sempurna hajinya. Dan juga Nabi SAW akan memudahkan kita ke surga kalau kita datang ke rumah Allah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dia tempuh perjalanan itu untuk mencari ilmu, untuk belajar agama Allah, ingin mendengarkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Bahkan tidak ada kebaikan di dunia ini, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikecualikan. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ala ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa muta'alliman au mu'alliman. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Dunia ini adalah dilaknat dan semua apa yang ada di dalamnya itu terlaknat kecuali dzikrullah, kecuali orang-orang yang selalu mengingat Allah, wa ma walah, dan apa yang terkait dengan dzikrullah. Au mu'alliman, atau seorang yang mengajar kebaikan. Juga dikatakan wa'aliman, atau orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Jadi dunia ini terlaknat kecuali 3. Pertama, orang yang selalu mengingat Allah, atau yang kegiatannya adalah bagaimana dia mudah untuk mengingat Allah dan yang terkait dengannya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak dilaknat, au aliman, orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Makanya tidak ada kebaikan kecuali dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, atau menjadi orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Dan dengan keinginan dan semangat kita datang ke rumah Allah untuk belajar ilmu, maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan kepada kita kebaikan. Dengan diadakannya majelis ilmu dan orang-orang ada yang datang ke majelis ilmu, semua yang ikut dalam kebaikan ini, maka berarti itu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan. Dalam hadits Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dalam agama. Ciri seorang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan paham agama. Dia akan berusaha untuk belajar dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kesyukuran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, untuk memulai dan membuka majelis-majelis ilmu. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, di tempat ini, kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan majelis ilmu. Tentunya
semua ini tidak bisa kita lakukan kecuali atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas usaha dan kemudahan yang diberikan oleh para pengurus masjid. Kita bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada semua yang terlibat di dalam acara yang kita saksikan di malam hari ini. Khususnya Ketua Masjid Al-Aqsa ini, demikian pula para pengurus yang membantunya, serta memberikan kemudahan untuk kita adakan pengajian yang insya Allah kita berharap bukan hanya malam hari ini, tapi juga kita lanjutkan di malam-malam berikutnya. Dari setiap pekannya, itu yang kita harapkan. Karena kebaikan itu tentunya kita tidak boleh putus untuk melakukannya. Selama kita hidup, maka kebaikan itu harus selalu kita lakukan. Harus selalu kita menjadi kunci-kunci kebaikan. Itu diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai umat Islam. Kunu mafatih lil khair. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang membuka pintu kebaikan. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang membuka pintu kebaikan. Wa magolik asyar. Dan jadilah kalian menjadi penutup pintu kejelekan. Ini yang dikatakan dan diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga tentunya di malam hari ini kami mewakili pengurus masjid. Kita mengucapkan marhaban, selamat datang di tempat ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebaikan. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Kalau datang orang yang belajar, ucapkanlah marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang kepada orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang datang belajar, kita katakan selamat datang. Selamat bergabung di majelis ilmu. Majelis yang tentunya malaikat selalu menaunginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut-nyebutnya di penduduk langit. Kita di masjid ini sebagaimana yang diumumkan akan membahas fikih terkait dengan kurban. Fikih terkait dengan kurban. Ini kita pilih judulnya karena kita sudah maklumi bersama beberapa pekan lagi kita akan masuk di dalam bulan Dzulhijjah. Yang mana di bulan Dzulhijjah ini bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian pula 3 hari berikutnya disyariatkan kepada umat Islam untuk melaksanakan yang namanya berkurban. Yang namanya berkurban. Maka tentunya sebelum kita menghadapi hari-hari itu sangat dianjurkan. Bahkan wajib setiap orang yang ingin berkurban untuk mempelajari ilmunya sebelum datang masanya. Berkurban adalah disyariatkan di dalam syariat kita. Dalil akan disyariatkan berkurban itu sangat banyak. Ada ayat Al-Quran, ada hadits Nabi SAW, dan juga disepakati oleh para ulama. Adapun dalil dari Al-Quran yang menganjurkan kepada kita untuk berkurban, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hafal semua mungkin ayatnya, ayat yang ada dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sebagian ahli tafsir mereka menafsirkan ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar."
Kata mereka al-muradu bihi al-udhiyah ba'da sholatil id. Yang diinginkan di sini berkurban maksudnya adalah berkurban setelah sholat id. Sholat yang diinginkan adalah sholat id. Sholat id. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk berkurban. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguh solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syinkiti rahimahullah, qala ba'dul ulama al-muradu bin nusuk huna an-nahr. Yang diinginkan dengan nusuk yang ada di ayat adalah berkurban. Berarti kalau kita terjemahkan sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti ini, berarti makna ayat, katakanlah, sungguh solatku dan kurbanku. Itu arti ayat. Ini menunjukkan bahwa berkurban itu disyariatkan di dalam syariat kita. Bahkan berkurban ini adalah merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala dari syiar-syiar Islam yang sepatutnya kita nampakkan. Kita tampakkan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Wal budana, sembelihan itu kami jadikan untuk kalian termasuk dari syiar-syiar Allah. Perkara yang dinampakkan, kalau kita lakukan karena Allah, maka itu adalah ciri kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang mengagungkan dan membesarkan syiar Allah, itu tandanya ada takwa di dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah lambang ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Ini berkurban adalah merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selama beliau di Madinah, setelah hijrah dari Makkah di Madinah 10 tahun, beliau tidak pernah tinggalkan yang namanya kurban setiap tahunnya. Di setiap tahunnya. Dalam hadits Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, "Dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain dabahahuma biyadayhi wa samma wa kabbara." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkurban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk, yang berwarna hitam, yang dicampuri oleh warna putih. Warna hitam yang dicampuri oleh warna putih. Ini kata Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau potong kambing itu dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Ini hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan bahwa berkurban itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW melakukannya, bahkan beliau memotong dengan tangannya sendiri. Demikian pula dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Ibnu Umar, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyra sinin yudhhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di Madinah itu selama 10 tahun.
Karena beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Selama 10 tahun di Madinah, beliau selalu berkurban. Beliau contohkan kepada kita umatnya, bahwasannya berkurban itu disyariatkan. Berkurban itu disyariatkan. Dan di khutbah Id, Nabi SAW berkhutbah. Sebagaimana dalam hadits Al-Bara' ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Al-Bara' ibn Azib, "Khotobana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahr." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hari Idul Adha. Beliau berkhutbah di hari Idul Adha. Beliau katakan, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya tsumma narji fananhar." Sungguh, yang pertama sekali kita lakukan di hari kita ini, yaitu di hari Idul Adha, kita sholat dulu. Setelah itu, kita pulang kembali dan berkurban. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ini yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Contohnya, bahwasannya sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kambing yang Nabi perintahkan untuk dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Setelah belum bagikan semuanya untuk dikurbankan, sisa satu kambing yang kecil yang belum terlalu besar badannya. Kata Nabi kepadanya, setelah belum mengatakan kepada Nabi, semuanya saya sudah bagikan untuk dikurbankan, sisa satu. Kata Nabi SAW kepadanya, "Dohi bihi ant." Kamu berkurban dengannya. Kamu berkurban dengannya. Ini menunjukkan bahwa kurban ini di samping hal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan perbuatannya, juga Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berkurban. Mengajak para sahabat untuk berkurban. Dan ini yang selalu diingatkan oleh para ulama Islam dari masa sahabat. Misalnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Bukhari, dia berkata, "Sunnah wa ma'ruf." Berkurban itu adalah sunnah. Dan itu dikenal di masa Nabi SAW dan para sahabat. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala baru berkata, "Yukrahu tarkuha ma'al qudrah." Makruh ditinggalkan bagi orang yang mampu. Berkurban itu makruh ditinggalkan bagi orang yang mampu. Demikian pula Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala baru berkata, "Aktsaru ahlil ilm yarawna annal udhiyata sunnah muakkadah ghairu wajibah." Kebanyakan mayoritas ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, bahwa berkurban itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dia tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Berkurban tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Dan ini juga yang dikatakan oleh banyak dari ulama madhab seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau juga menegaskan bahwa kurban ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu melakukannya. Tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang melakukannya. Oleh orang yang mampu untuk melakukannya. Karena ini adalah syiar. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagi yang mampu untuk melakukannya, maka dia tidak pantas untuk meninggalkannya. Tidak pantas untuk meninggalkannya. Dan berkurban itu karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Maka berkurban ini adalah sesuatu ibadah dan amalan yang sangat utama.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah kecuali dengan hal yang utama. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW tidaklah belum mencontohkan dan menganjurkan kecuali hal itu adalah perkara yang utama. Perkara yang besar pahalanya, kebaikannya, apakah dalam kehidupan dunia ini ataupun nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini adalah ibadah yang utama yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kurban ini bukan darah atau daging yang kita potong, tapi yang ingin diinginkan adalah ketakwaan hati seorang yang berkurban. Iya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berkurban. Bukan berarti Allah butuh kepada daging kurban kita atau butuh kepada darah yang kita alirkan dalam berkurban. Bukan. Kitalah yang butuh dari pahala itu. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah kita mau berkurban untuk Allah. Yang mana ini kalau kita lakukan karena Allah, itu pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Jangankan kita kurbankan kambing atau sapi atau unta. Ada dari orang-orang sebelum kita itu masuk surga karena lalat. Ada juga masuk neraka karena lalat. Diceritakan oleh Nabi SAW. Pernah di orang sebelum kita, sebelum umat Islam, ada 2 orang laki-laki melewati suatu kampung. Yang mana di kampung ini tidak boleh orang lewat begitu saja tanpa ada kurbannya. Tanpa ada kurbannya untuk berhala yang ada di kampung itu. Maka lewatlah seorang penduduk kampung ini, dia bilang, "Qurib, berkurbanlah." Dia bilang, "Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa untuk dikurbankan." Dia bilang, kaum penduduk kampung itu bilang, "Qurib walau dubabah." Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Orang ini dia bilang, "Ma uqarribu syai'an li ghairillah." Saya tidak akan berkurban sesuatu apapun untuk selain Allah. Karena penduduk kampung ini dia suruh berkurban untuk selain Allah, yaitu untuk berhalanya. Dia bilang, "Saya tidak akan berkurban sedikit pun untuk selain Allah." Maka penduduk kampung itu bunuh orang itu. Karena tidak mau berkurban terhadap berhalanya. Maka kata Nabi SAW, "Fadaqalal jannah." Orang itu masuk surga. Itu karena lalat. Lewat lagi seorang. Maka ditahan seperti yang pertama sekali tadi. Sama perintahnya. Berkurbanlah. Dia bilang, "Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bawa apa-apa." Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Maka orang itu berkurban lalat. Maka dia dibebaskan jalannya untuk lewat. Dan dia, kata Nabi SAW, fadaqalan nar. Maka dia masuk neraka. Berkurban untuk selain Allah dengan seekor lalat, dia masuk neraka. Maka bagaimana lagi orang yang berkurban kambing untuk Allah? Ini selain Allah, lalat dia kurbankan. Dia masuk neraka. Maka lawannya, bagaimana kalau ada seorang dari kita berkurban kambing karena Allah? Maka tentunya jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan dan kebaikan kalau kita melakukan ibadah ini. Ibadah mengalirkan darah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya disyariatkan dan mayoritas ulama menjelaskan bahwa berkurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, tidak pantas ditinggalkan oleh orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Ini sebagai pembahasan pembuka kita di pertemuan pertama ini. Insya Allah berikutnya nanti kita akan membahas syarat-syarat hewan yang dikurbankan. Hewan yang dikurbankan. Kalau ada pertanyaan sebelum masuk waktu, boleh diajukan. Apakah bertanya langsung atau lewat kertas? Silakan.
Silakan Pak. Kalau ada yang bertanya langsung, boleh. Silakan Pak. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Mana lebih utama kita berkurban sepertujuh, yaitu 1 ekor sapi kan dimaklumi bisa 7 orang. Paling banyaknya. Tapi tidak harus 7. Kan sebagian orang kalau tidak genap 7 dia cari orang lain. Tidak. Boleh kurang dari 7. Yang tidak boleh itu lebih dari 7. Sekarang mana yang utama? Kita berkurban sapi sepertujuh atau kambing sendiri-sendiri. Untuk menentukan mana utama, kita lihat apa yang dipilih oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW di zaman beliau ada sapi, ada onta. Tapi Nabi berkurban dengan apa? Hadis tadi yang kita baca, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Nabi SAW yudahi kabsyain akronain amlahain. Adalah Nabi SAW berkurban 2 kambing yang bertanduk dan yang berwarna indah, yaitu putih, hitam, yang ada putihnya di kakinya dan kedua tangannya. Jadi Nabi memilih kambing. Apa faedah yang kita bisa petik di situ? Karena kambing itu lebih utama daripada yang lainnya. Walaupun dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama, karena ada juga di sana yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah onta, atau yang lebih utama adalah sapi. Karena makin banyak dan makin mahal harganya, itu lebih utama. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi ini lebih nampak. Karena Nabi SAW ada onta di masanya. Tapi belum memilih apa? Kambing. Ini menunjukkan dia yang utama. Bukan dari harganya. Tapi dari pemilihan hewannya ini yang dilihat. Wallahualam. Silakan. Baik, Masya Allah. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita berkurban kambing, tapi kita tidak bagi dagingnya, kita masak dulu baru kita bagi. Itu dari kita. Dari kita. Kata Nabi SAW terkait dengan hewan kurban, kulu waddakiru watasoddaku. Makan dari hewan kurban yang kita kurbankan itu, simpan dan sedekahkan. Apakah mentah atau sudah dimasak? Itu semuanya kita yang lihat. Mana yang lebih bermanfaat? Mana yang lebih bagus untuk dibagikan? Jelas itu dibebaskan untuk kita. Silakan kita makan, simpan, sedekahkan. Sedekahkan. Dan boleh juga dihadiahkan. Boleh juga dihadiahkan. Boleh semuanya. Kan tidak harus sepertiga. Boleh kita simpan, boleh kita makan, boleh kita sedekahkan, boleh juga kita hadiahkan. Kan sedekah ini kan kepada orang miskin. Kalau teman-teman kita yang kaya misalnya, itu bukan sedekah namanya, tapi apa? Hadiah. Boleh semuanya. Silakan, Pak. Bagaimana kalau ada orang menyembelih tidak baca Bismillah Allahu Akbar? Kalau tidak ada Bismillahnya, tidak halal. Bangkai, Pak. Kalau dia baca Bismillah tidak Allahu Akbar, sah, tidak apa-apa. Iya. Cuman kurang dalam melakukan sunnah. Yang jelas yang disebutkan termasuk makanan yang haram dimakan adalah yang disembelih tidak disebut nama Allah. Maksudnya tidak dibaca apa? Bismillah. Itu diharamkan. Itu jadi bangkai. Itu adalah bangkai. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan kepada kalian bangkai. Apa itu bangkai definisinya? Adalah setiap yang disembelih yang tidak disebut padanya nama Allah atau yang mati tanpa disembelih. Itu namanya bangkai. Itu Pak, wallahu a'lam. Silakan. Silakan, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Salam Tuhan berkatu. Jadi pertanyaan beliau pertama tadi, apakah boleh berkurban untuk keluarga kita yang telah meninggal? Kalau kita ikutkan, Mbak, kita yang berkurban, tapi kita ikutkan keluarga yang meninggal, boleh. Dan pahalanya sampai ke mereka. Boleh. Nabi SAW, Mbak, kalau berkurban, beliau niatkan untuk beliau dan keluarganya. Beliau kata berdoa, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan keluargaku. Ini kata para ulama mencakup yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Nah sekarang, apakah kalau kita berkurban, ini sambungannya. Kita sebagai kepala keluarga berkurban, apakah keluarga juga dapat? Dari anak istri? Iya. Karena 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 rumah. Artinya semuanya dapat pahala. Seperti itu, Pak. Tapi dengan syarat kita niatkan, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi, Pak. Beliau kalau berkurban, maka beliau tidak lupakan keluarganya. Itu yang dilakukan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik. Apakah daging kurban itu khusus untuk orang muslim atau boleh dibagikan kepada selain muslim? Iya. Tidak ada ketentuan, Pak. Tidak ada ketentuan. Di hadis tadi kan makan, simpan, sedekahkan, hadiah. Tidak khusus. Siapa tahu kita kasih orang-orang yang tidak muslim bisa melembutkan hatinya. Bisa melembutkan hatinya untuk memeluk Islam. Maka kita akan dapat pahala kalau itu menjadi sebab dia masuk Islam. Karena kita menjadi sebab dalam hal tersebut. Boleh kita kasih. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Nah, sekarang Masya Allah beliau katakan bahwa Nabi kan berkurban untuk beliau dan keluarganya. Boleh nggak kita berkurban juga, kita belikan juga untuk keluarga? Begitu, Pak ya? Iya, baik. Boleh, Pak. Betul, boleh, Pak. Tadi Nabi SAW bagi-bagi hewan kurban. Ya kan Nabi berkurban. Terus Nabi SAW bagi-bagi di sahabat untuk dikurbankan. Kemudian sisa satu. Beliau Uqbah bin Amir bilang masih ada satu. Kata Nabi, kamu yang sembeli untuk. Boleh, Pak. Apalagi anak-anak juga sama, Pak. Boleh kita belikan kurban untuknya dan atas namanya dia berkurban. Boleh untuk mendidiknya. Kita dapat pahala dari hal tersebut. Jangankan kurban. Sholat saja ketika mereka berumur 7 tahun. Itu kita diperintahkan untuk mengajak anak untuk sholat. Padahal tidak sah sholat anak 7 tahun. Karena belum ada niatnya. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk mengajaknya? Kata Nabi SAW, muru auladakum bis-sholat wa hum bisabi'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat dalam keadaan dia berumur 7 tahun. Untuk apa? Nah dia tidak sah sholatnya. Kata para ulama, ini untuk mengajaknya dan mengajarkan kebaikan kepadanya. Iya, tidak sah sholatnya. Tapi orang tuanya dapat pahala karena mendidik anak. Seperti itu, Pak. Sama juga dengan kurban dan yang lainnya dari ibadah. Wallahualam.
Belum waktu? Satu lagi, silakan. Satu lagi, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sekarang ada seorang lagi, dia berutang. Sekarang dia lebih memilih untuk berkurban daripada bayar utang. Kalau utangnya sudah datang waktu bayarnya, Mbak, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Karena yang wajib adalah bayar utang. Karena hukum bayar utang kalau sudah jatuh waktunya, wajib. Karena kalau kita undur dalam keadaan kita mampu bayar, maka kita zalim. Kata Nabi SAW, matlul al-ghani zulmun. Mengulur-ngulurnya orang yang mampu untuk bayar utang itu zalim. Jadi setiap harinya dia dihitung zalim. Makanya dibilang bayar utang hukumnya wajib. Bayar utang. Itu kalau sudah jatuh waktunya. Jatuh waktu pembayarannya. Maka tidak boleh. Yang wajib baginya bayar utang dulu. Karena berkurban hukumnya adalah sunnah. Yang dianjurkan untuk orang yang mampu. Untuk orang yang mampu. Jadi dia wajib bayar utang. Kecuali utangnya belum jatuh temponya. Terus dia yakin. Kalau dia pakai ini uang untuk kurban. Dia nanti ada lagi uang setelahnya. Yang dia mampu membayar utang itu. Nah, ini tidak masalah. Alhamdulillah. Itu dibolehkan. Seperti itu Pak. Kita cukupkan berarti. Karena itu tadi pertanyaan terakhir. Insya Allah kita akan ambil lagi ini. Fikih kurban. Di pertemuan pekan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita di dalam kebaikan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.